Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ahli sudaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah. Anda semuanya yang kami muliakan, terima kasih atas kehadiran semuanya. Anda berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya mendatangkan berkah kemanfaatan, mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan segala amal kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan selama bulan Ramadan, mudah-mudahan doa semuanya yang kita panjatkan kehadirat Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah apa yang kita hajatkan, hajat dunia dan hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana praktik tata cara dalam melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari ya, 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Ini yang biasanya kerap dilakukan oleh kita semuanya umat Islam. Ini kita bahas agar apa yang kita lakukan puasa sunnah di bulan Syawal ini benar-benar sesuai dengan petunjuk dari Allah dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan atau berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ibadah kita tidak sia-sia, agar ibadah puasa sunnah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, tentu amalan kita akan tertolak, tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dalam sebuah hadis disebutkan tentang keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal. Man shoma Ramadan thumma atba'u sitan min Syawal kana kasiyamid dahr. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu puasa fardu, thumma atba'u sitan, kemudian diiringi sebanyak 6 hari min Syawal, yaitu pada bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka dia seperti puasa satu tahun penuh ya. Ini hadis riwayat dari Imam Muslim tentang keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal. Nah, kemudian bagaimana kita membaca atau melafadzkan niatnya, walaupun niat ini tidak harus dilafadzkan karena niat ini adalah perbuatan hati, maka tentu utamanya kita lafadzkan sebagaimana teks lafadznya yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, agar kita mantap, tidak ada keraguan dalam melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal. Karena kalau kita ragu-ragu, apalagi niatnya kita salah, maka tentu amalan kita akan tertolak. Nawaitu shoma ghadi an adai sunnati Syawal lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin, aku berniat puasa besok hari, an adai, yaitu sebagai adaan, yaitu puasa yang bukan puasa qadha ya. Sunnatu Syawal, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal lillahi ta'ala, yaitu karena Allah ta'ala. Nah, ini kalau kita niatnya dibaca di malam harinya. Bagaimana kalau kita niat puasanya saat ternyata kita puasa di siang hari?
Misalnya kita sebelum subuh belum makan apa-apa, kemudian setelah subuh kok kita tertidur misalnya, kemudian bangun sudah siang jam 9, jam 10, sedangkan kita dari fajar tadi sampai kemudian tertidur ini belum makan apa-apa, maka kita boleh untuk langsung puasa sunnah Syawal tanpa harus melafadzkan niatnya di malam hari. Jadi ini boleh meniatkannya di siang hari ketika kita langsung berniat ingin puasa sunnah bulan Syawal. Ini membedakan antara puasa fardu bulan Ramadan yang memang mengharuskan ini di malam hari, sedangkan puasa sunnah bulan Syawal ini boleh kita niatkan seketika saat kita memang secara mendadak ingin langsung berpuasa. Ini lafaz niatnya, nawaitu shoma hadzal yaum an adai sunnati Syawal lillahi ta'ala. Nawaitu shoma hadzal yaum, aku berniat puasa hadzal yaum, hari ini, an adai, yaitu sebagai puasa adaan, yaitu puasa yang bukan puasa qada, sunnati Syawal di bulan Syawal, ya, sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, itu lafaz dari niatnya. Kemudian bagaimana kalau kita praktek puasa sunnah Syawalnya ini, kalau kita lompat-lompat atau di pertengahan atau hampir di akhir penghujung dari bulan Syawal, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi hukumnya boleh. Kita kapan saja waktu senggangnya untuk berpuasa selama di bulan Syawal. Yang penting tidak di luar bulan Syawal. Jadi pahalanya tetap akan dinilai sebagai pahala 1 tahun berpuasa ketika kita puasa di bulan Syawal, mau selang-seling maupun berurutan. Walaupun menurut para ulama ini kita puasa sunnah di bulan Syawal ini yang paling utama, paling afdol. Kalau kita bisa melakukannya, sudah mampu melakukannya, maka puasa sunnah itu dimulai yaitu sejak tanggal 2, ya. Jadi 2 Syawal atau lebaran yang kedua ini kita sudah disunahkan untuk berpuasa di bulan Syawal. Karena yang haram ini adalah tanggal 1 Syawal, yang memang haram menurut agama, menurut syariat Islam. Maka setelah tanggal 1, yaitu adalah maknanya sudah masuk tanggal 2, maka kita boleh berpuasa di bulan Syawal. Jadi sejak tanggal 2 sampai tanggal 7 ini sudah mendapatkan keutamaan puasa di bulan Syawal, dan inilah yang paling utama. Kalau kita belum mampu, mungkin karena sedang suasana masih lebaran misalnya, maka kita boleh menggesernya di pertengahan atau di penghujung mau berakhir bulan Syawal. Ini boleh sama-sama mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak harus berurutan dan tidak harus di tanggal 2 Syawal dan seterusnya. Ya, jadi yang penting saat kita senggang, mungkin karena ketika di awal-awal tanggal 2, 3 ini masih ramai suasana lebaran, banyak tamu-tamu atau kita silaturahim, khawatirnya nanti kita dipersilakan untuk makan, kemudian kita tidak makannya, merasa tidak enak, maka memang kita boleh untuk diberikan alternatif, bisa berpuasa di bulan Syawal, kita undur mungkin di pertengahan atau di hampir akhirnya bulan Syawal. Nah, terus kemudian apa saja keutamaannya puasa sunnah di bulan Syawal? Ini banyak sekali keutamaannya, sehingga sangat wajar kemudian pahalanya ini seperti 1 tahun, ya, 1 tahun penuh. Ini keutamaan dari puasa sunnah Syawal. Yang pertama, keutamaannya kenapa kita sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah sangat diutamakan. Yang pertama karena menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dari nyambung puasa Ramadan dari tahun Syawal, puasa sunnah, maka ini pahalanya seperti 1 tahun penuh. Ya, ini betapa luar biasa kita bisa mampu melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kemudian 2, sebagai tanda diterimanya puasa Ramadan. Jadi dikatakan orang yang puasa fardunya di bulan Ramadan, kemudian ibadahnya diterima Allah,
bisa juga dia mendapatkan Lailatul Qadar sehingga dia keinginan untuk menambah ibadah, yaitu puasa sunnah ya. Jadi ketika orang tanda amalnya ini diterima, ini berarti dia merasa ketagihan, merasa untuk menambahi amalannya itu dengan amalan-amalan sunnah. Nah, itu tentang pentingnya kita sunnah di bulan Syawal ya. Kemudian sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal ini sebagai bentuk bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita hanya nambahi selama 6 hari ini, dinilai pahalanya itu selama 1 tahun. Jadi tidak lagi dimaknai sebagai 1 bulan saja, bukan hanya mendapatkan pahala selama bulan Ramadan, tapi ketika kita mampu untuk menambahnya 6 hari, maka itu sama seperti puasa 12 bulan. Ini betapa luar biasanya keutamaan, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal. Kemudian yang keempat, tanda istiqomah. Ya, karena Allah yang sangat mencintai amalan orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan istiqomah walaupun itu sedikit ya. Jadi kalau bisa kita mampu untuk melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal ini, walaupun ini hukumnya sunnah, kita boleh untuk tidak melaksanakannya, tapi tentu kita sebagai muslim antara boleh untuk tidak melakukan dengan boleh untuk melakukan, maka kita pilihlah, kita utamakan untuk kita bisa melakukannya, bisa melaksanakannya dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, khairul a'mali indallah, amalan yang sebaik-baik amalan di sisi Allah atau yang dicintai oleh Allah ya, yaitu adwamuha, yang dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan ya, wa in qalla, walaupun itu dilakukan sedikit demi sedikit ya, bukan amalan yang terlihat besar, tapi amalan kecil yang mendapatkan buahnya, pahalanya besar ya. Ini tentang keutamaan dari puasa sunnah bulan Syawal. Kemudian mendapatkan pahala 1 tahun. Ini tadi, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Kalau siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia ketagihan sehingga menambahi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia seolah puasa itu selama 1 tahun penuh ya. 1 tahun penuh kita dihukumi pahalanya itu melaksanakan puasa dari 6 hari. Jadi cukup 6 hari saja dinilai mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun penuh. Ya, mudah-mudahan kita bisa mampu untuk melaksanakannya, puasa sunnah di bulan Syawal. Mudah-mudahan amalan kita, amalan bulan Ramadan dan setelahnya ini terus berkesinambungan, tidak terputus, sehingga setelah bulan Ramadan kita boleh melaksanakan puasa sunnah-sunnah yang lain, puasa bulan Syawal, puasa Asyura misalnya, kemudian puasa Arafah misalnya, dan seterusnya. Banyak sekali puasa sunnah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk bahwasanya ibadah kita diterima Allah ketika kita merasa ingin menambahi dan terus menambahi amalan-amalan sunnah. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan, ada tutur kata yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang terstruktur ya, kurang bisa dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.